Ahlan wa sahlan di 9 Jakarta Selatan. Kami berkomitmen membentuk generasi yang religius, berkarakter unggul dan berdaya saing global. Min 9 senantiasa menanamkan budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa menanamkan kepedulian terhadap lingkungan harus dilakukan sejak anak sekolah dasar. Yang dapat dilakukan anak mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, menggunakan wadah yang bisa digunakan kembali, menghemat listrik, menggunakan air secukupnya, menanam dan merawat tanaman. Perilaku peduli terhadap lingkungan harus ditanamkan sejak dasar. Kami Min 9 Jakarta mengajak kita untuk sama-sama peduli, menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan sehingga dapat menjaga dan melindungi lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sanitasi menjadi bagian penting dalam keseharian kami. Kami membiasakan siswa untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang ditanamkan pada diri peserta didik. Setiap hari, siswa bersama guru menjaga kebersihan ruang kelas, meliputi menyapu, kemudian membuang sampah sesuai tempat yang telah disediakan, membersihkan meja, kursi, loker, dan jendela agar suasana belajar tetap nyaman, sehat, dan menyenangkan. Selanjutnya, mengepel agar bersih, wangi, dan terhindar dari kuman. Setiap sudut sekolah mencerminkan semangat adiwiyata. Toilet madrasah dirawat secara rutin dengan jadwal kebersihan yang teratur. Membersihkan bagian luar, membilas, dan membuang air ke dalam selokan sehingga tidak terjadi endapan. Dilanjut dengan membersihkan area tangki toilet dan sekitarnya demi mencegah bakteri dan bau tidak sedap. Kami pastikan fasilitas sanitasi selalu bersih. Mereka diajak untuk membuang sampah daun kering ke dalam lubang biopori sehingga terbentuk ekosistem kecil yang bermanfaat bagi tanah dan lingkungan sekitar. Biopori dibuat di berbagai titik halaman madrasah untuk bisa diolah menjadi kompos alami. Tidak lupa cuci tangan dengan air yang mengalir. Anak-anak berkreasi membuat poster bersama dalam rangka berkampanye guna menanamkan nilai cinta alam dan peduli lingkungan. Anak membawa minyak jelantah yang sudah dikumpulkan bersama keluarga, kemudian menuangkannya. Mereka belajar bahwa limbah rumah tangga bisa diolah kembali. Saatnya menabung di Akademi Kompos, tempat di mana mereka menyerahkan sampah yang telah dipisahkan sesuai jenisnya agar dapat dikelola dengan tepat. Sampah bukan sekedar limbah, tetapi bisa menjadi sumber rezeki bila dikelola dengan benar. Mereka pun tidak lupa untuk selalu membawa bekal makanan bergizi yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Ini kantin sehat kita. Jajan menggunakan wadah dan tumbler guna mengurangi sampah plastik. Kebiasaan ini ditanamkan sejak dini agar terciptanya ramah lingkungan. Setiap anak membersihkan sampah yang berserakan di area lapangan. Mereka temui berbagai macam sampah, mulai dari daun kering, sampah plastik, dan lainnya. Setelah sampah terkumpul, mereka membuangnya sesuai jenis tempat sampahnya. Ada 4 jenis sampah: organik, non-organik, B3, dan residu. Untuk sampah daun kering diletakkan pada tempat sampah khusus daun kering di area luar sekolah. Sedangkan untuk sampah non-organik dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning, dan organik dengan tempat sampah berwarna hijau dan B3 warna merah. Daur ulang sampah non-organik menjadi suatu yang berguna. Anak-anak asik membuat ekobrik dengan cara
memotong-motong plastik yang sudah dibersihkan hingga kecil. Kemudian dipadatkan dengan tongkat kayu sehingga penuh. Inilah hasil ekobrik kami, yaitu bangku. Sementara itu, ada yang mendaur ulang sampah kardus menjadi miniatur rumah, sehingga memiliki nilai cinta budaya. Bisa dihias pintu, jendela, atap, dan lainnya. Tapi bisa juga loh hasilnya menjadi gaun mewah seperti ini. Kegiatan kami berikutnya yakni menanam dan merawat toga. Anak-anak belajar menanam toga seperti kunyit, jeruk limau, jeruk nipis, kencur, dan lainnya, sambil mereka belajar mengenal manfaatnya. Menggemburkan tanah, gulma pun dicabut. Mereka juga membuat jadwal piket untuk merawat toga setiap hari, termasuk membersihkan rumput liar, menyiram, dan memberi pupuk organik. Kebun kecil itu menjadi simbol kepedulian, kesehatan, dan kebersamaan. Madrasah pun semakin indah, hijau, dan bermanfaat bagi seluruh warganya. Semua antusias untuk merawat tanaman yang ada di sekitar madrasah. Tujuannya udara lebih bersih dan sehat. Bagi kami, penghijauan lingkungan adalah investasi jangka panjang. Madrasah kami terdapat stiker reminder. Peserta didik ditanamkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan konservasi air. Salah satu praktik nyata yang dilakukan adalah memanfaatkan air setelah mereka berwudu untuk menyiram tanaman di sekitar sekolah. Suasana menjadi riang karena anak-anak merasa bangga telah menjaga kehidupan tanaman dengan air yang telah mereka gunakan untuk beribadah. Guru menekankan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dari sikap hemat dan peduli lingkungan. Air adalah nikmat Allah yang harus dijaga. Tak lupa juga kegiatan mencuci tangan ditampung pada gayung sehingga air yang keluar dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar madrasah. Ini bukti penghematan air. Begitupun air tampungan dari pendingin AC digunakan untuk menyiram tanaman. Berikut sumur resapan konservasi energi kami. Dengan bersepeda, para siswa tidak hanya menghemat bahan bakar tetapi juga ikut menjaga lingkungan dari polusi udara. Mereka berhenti dan menuntun sepedanya, kemudian saling dan mengucapkan salam kepada guru yang bertugas menyambut siswa. Matikan lampu saat cahaya matahari dapat memasuki ruang kelas, tidak menggunakan kipas angin saat tidak diperlukan, membuka jendela dan ventilasi udara agar dapat kita hirup bersama, memakai pendingin ruangan apabila diperlukan. Sekarang menikmati suasana belajar di area perpustakaan, namun tak lupa untuk mematikannya kembali. Anjur U, bahannya buah yang diinginkan 1 kg, air matang 5 liter, Promix biang 250 liter. Inilah produk Min 9 Manjur U, minuman jus Promix. Caranya, tuangkan buahnya ke dalam air, bisa dengan buah apa saja dan warnanya sesuai dengan warna buah yang digunakan. Tambahkan Promix sebagai starter minuman probiotik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian aduk rata, diamkan selama 3 hari. Ya, ampas buahnya bisa digunakan untuk biowash. Ini dia Manjuro. Yuk kita coba, bisa diminum original, tapi bisa juga ditambahkan stevia gula. Masya Allah, segar dan enak. Sudah ada label halalnya loh. Tapolimix, pertama hasil biopori dari daun kering, kemudian dicampur dengan biowash pengganti nutrisi tanaman sehingga siap menjadi kompos dan media tanam. Ini berbahan alami tanpa zat kimia. Sebagai nutrisi tanaman hidroponik tanpa pompa, tanpa listrik, dan tanpa AB mix. Pengganti AB mix adalah biowash. Biowash untuk nutrisi media hidroponik Tapolimix. Terima kasih.